sedulur, malam ini saya akan berbagi perakitan gigi rasio untuk Honda Supra ataupun C series Grand sama. Untuk perakitan ini ya benar-benar hati-hati ya untuk teman-teman pemula, karena ketinggalan satu ring saja itu akan berefek fatal. Bisa juga kalau ketinggalan ring itu bisa giginya itu susah masuk ataupun bunyi, itu bisa. Jadi untuk para pemula, teman-teman pemula, untuk diperhatikan untuk gigi rasio. Oke, lanjut saja. Untuk pertama kita kenalan dulu. Ini namanya drum. Kalau saya nyebutnya drum untuk perpindahan gigi ataupun botol yang ini. Dan yang ini kalau saya menyebutnya garpu perpindahan gigi atau apa ya namanya ya, garpu tuas pemindah gigi. Di bagian ini yang sering ada kerusakannya di tonjolan ini. Bisa difokuskan. Yang sering terjadi di bagian ini aus. Jadi giginya bisa susah masuk. Ini sama ini. Jadi biasanya kalau aus ini bisa dilas, terus nanti digerindal lagi sampai ketinggiannya yang standarnya lagi. Kalau terlalu tinggi juga nggak boleh. Nanti giginya baru diinjak dikit langsung pindah, ataupun pindahnya gimana ya, bahasa Indonesia apa ya, kebablasan atau gimana gitulah ya. Intinya yang sering kerusakan di sini, di bagian botol ini atau drumnya ini. Terus ini as primer ataupun yang berhubungan dengan kampas kupling, terus ke kerasnya as primer. Ini kalau ini yang kerusakannya jarang sih saya temui. Paling sininya, ininya aus dalam ini kan ada sedikit tinggi yang mana ya, contoh giginya ya. Nah ini ada seperti ini, ininya lebih tinggi dari giginya, ini kadang udah aus. Jadi ini si garpu ini terlalu lebar, kocak si garpu ini. Nah gini, oblaknya terlalu parah. Kalau ini aus, di dalamnya ini ada yang aus. Oke, lanjut ke gigi as sekunder atau as gigi depan. Ini yang berhubungan dengan gear depan, as sekunder. Ini yang sering terjadi kerusakannya ada di ini, gigi ini. Ini kan di luar, bertemu dengan gigi depan. Ini sering aus, di sini aus karena gigi depan yang sudah lama, udah tua kan, tipis-tipis. Terus lubangnya itu udah nggak span sama ini, masih dipaksa terus. Jadi ini aus. Jadi giginya oblak, gigi depannya. Sering terjadi. Biasanya ada yang cara mengakhirinya itu kalau gini dilas, terus lagi digerindal lagi, dibentuk seperti ini lagi. Tapi kalau menurut saya mending diganti. Percuma repot sendiri nanti. Udah turun mesin, masa nggak diganti? Main las aja kan repot sendiri nantinya. Kalau nggak turun mesin, pembentukannya agak susah. Dan kalau di bagian ini yang sering juga terjadi di laharnya ini. Lahar yang ini oblak. Ini kan bertemu dengan ini, gini. Nah ini terus di sininya gear depan. Jadi ini oblak. Meskipun pergantian cuma satu lahar, tapi harus turun mesin. Ini kadang oblak di sini. Oke ya, lanjut. Ini as selahan. Selahan udah nggak usah dibahas. Selahan mah paling apa ya, kalau jenis C series kan pernya kan di luar, di blok kupling. Lanjut pemasangan saja. Langsung mulai dari gigi as kupling dulu atau as primer.
as coupling ini nggak saya pretel karena nggak ada masalah. Supaya teman-teman yang mau ganti as ini ganti pretel ini kan harusnya, kalau as kan cuma ganti asnya aja, ini gigi nggak ada, yang gigi ini nggak ada, cuma ada gigi satu ini aja yang paling ujung ini bawaan dari asnya. Tapi kalau yang satu ini sama ini bisa dilepas. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini gigi pertama ini bawaan dari asnya dan nempel langsung ke asnya satu set ini. Terus yang ini bisa dilepas. Urutannya pertama masukinnya ini dulu, masukin, baru di dalam ada ring seperti ini. Setelah itu baru pengunci seperti ini. Oh ya, pengunci nggak ada malah ya. Seperti ini. Nah, pengunci seperti ini. Setelah itu baru ini. Oke, langsung saja, kalau ini nggak di pretel, langsung masukin gigi ini saja. Untuk as primer cuma ada 1, 2, 3 gigi. 1, 2, 3 begini. Masukin saja langsung. Oh, lupa. Ini dulu ring, pasang dulu ring yang ada alur ini ya, masuk dulu. Dan ring ada 2 sisi, yang satu rata, yang satunya agak cembung. Kalau saya yang rata menghadap ke bawah gini, yang rata. Masukin ini, baru masukin gigi ini, yang ada lubangnya ini bertemu dengan ini buat nyangkut nanti. Kalau kebalik ini ya nggak akan masuk giginya, harus nah begini. Oke, ini masuk. Cuma ada 1, 2, 3, 4 gigi ya. 1, 2, 3, 4 gigi. Oke, lanjut ke as sekunder atau as gear depan. Kalau teman-teman ini dilepas semua pergantian as, perhatikan untuk rangkaiannya seperti ini. Ini ada ring 1 di sini. Ini fungsinya buat menahan ini, menahan ring ini, cincin ini. Nah, gini. Kalau nggak ada ring ini kan ini masuk ke dalam sana nanti. Jadi urutannya seperti ini. Ring, snap ring atau pengunci, gigi. Ini. Oke, langsung saya pasang aja. Ini urutannya, pasang dari sini dulu aja ya. Gigi yang besar ini posisinya seperti ini. Kalau seperti ini balik ya, kan nggak nyangkut. Jadi perhatikan, ini nggak nyangkut, masuk tapi nggak nyangkut ya. Jadi posisinya seperti ini. Ini yang ketemu sama ini, yang rata ini ya. Ini kan agak apa ya, bahasanya bingung ini. Pokoknya seperti ini ya. Ini buat di atas, menghadap ke atas kalau posisinya seperti ini. Jadi masuknya seperti ini. Blak. Nah, ini kan nyangkut. Oke. Setelah pasang seperti ini, kita pasang apa tadi ya? Ini cincinnya atau bosnya. Masukin. Ini bolak-balik nggak masalah. Oh ya. Masuk. Setelah itu baru kita pasang ring kak lebar ini. Ingat, ini ada 2 sisi juga. Semua ring pasti ada 2 sisi. Masuk yang rata di bawah sana. Gini. Oke. Oke, ini seperti ini, ada ring di sini ya. Udah ya. Udah, kita balik. Kita masukkan ring lagi ini, ring yang ada alurnya lagi. Masukin yang rata di bawah sana. Posisi seperti ini ya, yang rata di bawah. Baru masukin gigi ini. Yang ada lubangnya ini bertemu sama ini. Nah, jadi
Oke, lanjut ke gigi apa namanya ya? Rotari ya kalau nggak salah. Gigi rotari ini juga sering kadang ada masalah. Sering masalah kalau ring yang di bawah sini nggak dipasang. Ini kan ada ring yang ada alurnya ini. Ini saya pernah mengalami ini nggak terpasang, nggak ada. Ini harusnya kan di sini masuk, tapi saya pernah mengalami nggak ada. Jadi langsung pasang seperti ini. Oh, ini. Jadi langsung pasang seperti ini. Habis ini. Kelihatannya nggak masalah. Seperti ini nggak masalah. Tapi akan berefek. Efeknya ini kan nggak rata. Jadinya karena nggak ada ringnya, harusnya kan rata begini, nah begini, rata begini. Kalau ada ringnya. Kalau nggak ada ringnya, jadi begini. Nah, ini efeknya. Kalau dipasang bisa-bisa aja. Gigi masuk tetap masuk. Cuman biasanya kalau motor miring kan bunyi krek 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 gitu. Motor miring ke kanan ke kiri bunyi krek 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 gitu. Itu biasanya gigi nggak terpasang ataupun sininya aus banyak. Tapi jarang kalau sininya aus. Biasanya gigi nggak terpasang. Apa ring nggak terpasang. Lanjut saja. Ini ring pasang dulu ke sini. Setelah masuk baru gigi apa namanya tadi saya bilang, lupa lagi saya. Gigi rotari ini fungsinya buat rotari ini kan, atau yang disebut ini ada pegas atau per one way. One way itu pasti satu arah. Per one way ini namanya. Di sini ada per one way. Per satu arah, muternya cuma satu arah. Ini kan. Ini fungsinya ketika nanti sudah posisi mesin jalan udah masuk gigi 4 terus diinjek ke depan lagi nggak bisa. Ini fungsinya ini. Ini yang mengunci ke sini. Mengunci ke drum ini. Mana ya colokannya ya? Nah, sini. Mengunci ke sini nantinya. Jadi sewaktu masuk gigi 4 pada kondisi mesin hidup, motor jalan, gigi 4 terus diinjek prosnelongnya ke depan lagi kan udah nggak bisa. Seandainya ini nggak terpasang, ini salah pemasangan, jadi sewaktu gigi 4 dimasukin lagi ke depan itu masih langsung ke gigi 1. Jadi terpaksa nanti atau ke netral, jadi kepaksa kerasnya itu bisa bengkok. Karena terpaksa sedang kenceng-kencengnya, motor lagi kenceng, biasanya kalau gigi 4 kan pasti motor kenceng, nggak mungkin pelan ya. Nah itu langsung masukin lagi grek, bisa juga masih ke 1. Lah itu berefek kepada si kerasnya, bisa juga bengkok ataupun yang lainnya kena. Oke lanjut ya, sudah ya. Setelah seperti ini kita masukin ring yang tebal ini. Ini bolak-balik nggak masalah ringnya. Oke. Untuk ring 1 ini, nanti ini ring masuk ke sini, ke as selahan. Oke dilanjut, saya perakitannya saja. Persiapan dulu sebentar ya. Oke, sudah saya atur posisi. Pertama, untuk teman-teman pemula, kalau bis turun mesin coba dicek ini dulu ya, lahar ini ya, goyang nggak? Ini dua lahar ini goyang nggak? Kalau goyang lebih baik diganti daripada nanti kerja 2 kali udah dipasang semua lahar ini goyang, waduh bongkar-bongkar lagi kan capek. Ini cara pemasangannya. Untuk ini kita gabungkan dulu seperti ini, gabung seperti ini ya, bertemu giginya ini 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, terus 3 ketemu 3, gini aja. Nah gini ya, kita hubungkan sama drumnya, drum pengaitnya, posisi seperti ini. Ini yang bawah masuk ke sebelah sini, kan udah ada urutannya bawah nih, gini, lihat ya. Nah setelah masuk seperti ini, baru kita masukin secara bersama-sama. Ingat yang di bawah sini ada ring ya.
Untuk teman-teman lain ini ada ring yang di as gigi depan atau gear depan, ini ada ring. Ingat, dipegang pakai tangan dulu, pakai jari. Masukin seperti ini, pelan-pelan saja, yang penting cepat. Ini masuk ya. Nah, kembali lagi ke fungsi yang rotari tadi, gear rotari ini. Nah, posisi netral kan ini. Nah, ini belum netral. Kalau teman-teman pemula yang pengen tahu cara yang netral mana sih, itu kan gini. Netral ini masuk. Nah, ini netral. Kalau diputar seperti ini, tangan satunya pegang di as yang gigi depan atau gear depan, pegangin gini, asnya pegangin, terus diputar sini. Kalau diputar-putar gini, asnya nggak mau gerak, berarti ini posisi netral. Ini kan mau gerak, asnya cuma giginya yang muter-muter itu, cuman asnya tetap diam, itu posisi netral. Kalau kita masukin giginya, nah ini masuk, nah ini kan ikut diputar-putar ikut, nah ditahan nggak kuat, ini ikut putar kan, ya asnya ikut putar. Ini posisi gigi masuk. Nah ini gigi 4. Ketika diinjak ke depan, nah ini kan diinjak ke depan gini kan, mentok ini kan. Coba difokuskan kameranya ke sini. Ini buat teman-teman mulai ya. Nah ini kan posisi gigi 4. Aduh. Nah ini sewaktu gigi 4, nah ini kan muter ya, gigi 4 ya. Berarti ini muter. Kalau netral kan begini. Ini netral, ini diputar, ini diam, as ini diam, ini netral. Langsung kita masuk gigi 4. Oke. Nah ini gigi 4. Sewaktu kita nanti persneling di kedepankan lagi, itu udah nggak bisa nih, karena tertahan sama tuas, apa namanya tadi saya sebut, lupalah, rotari, tuas rotari. Jadi suatu gigi 4 udah nggak bisa masuk lagi ke depan, bisanya ke belakang gini, klek. Nah bisanya ke belakang, klek. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini masuk, posisi masuk, masih masuk, masih masuk, klek. 4. Sewaktu 4 dimasukin lagi udah nggak bisa. Ini fungsinya di rotari ini. Oke, cuma seperti ini aja pemasangannya. Pastikan semua berputar dengan normal, halus suaranya. Gini. Ya, setelah itu baru kita pasang untuk as persnelingnya. Apa as persneling? As selahan. Nah ini kan ada alurnya udah sini, ini buat masuk per ini kita masukkan, langsung saja ceprek. Nah udah seperti ini aja. Jangan lupa ini ada ringnya, karena kalau ring ini nggak terpasang, lupa, iya masih bisa. Untuk ini masih bisa saja. Karena kalau misalnya ring ini nggak terpasang, ini logikanya seperti ini. Sewaktu ketemu ditutup kan seperti ini. Nah ini kan berat, ini gigi ini masuk ke lubang sini, karena nanti di sini kan ditarik pakai per juga, karena ada pernya sebelah sini kan, per selahannya kan ada di sini. Jadi bisa, tapi berat, lama-kelamaan ini aus, habis, karena waktu di engkol-engkol terus gigi ini makan ke sini gini, lama-lama ini aus.
Oke, tahu ya fungsinya ring di situ. Makanya kadang-kadang ada yang kelupaan nggak dipasang ringnya. Oke, begini aja langsung pasang ringnya, baru ditutup. Gini, udah. Karena ini belum saya mau rakit, kerasnya masih ada di tukang bubut, masih dalam proses. Nah, kalau udah dipasang ini bunyi nggak salah, memang bunyi kalau udah dipasang untuk anunya asalahannya. Oke. Yang teman-teman perlu perhatiin ring dan ini, dan perhatikan semua komponen di dalam ini baik-baik semua, nggak ada yang rusak. Oke, ya. Cuma seperti ini teman-teman. Oke, ini sekedar berbagi aja ya buat teman-teman pemula yang kadang-kadang bingung, terlanjur bongkar, dipisah, dicuci, lupa. Ya mungkin dengan video ini bisa membantu teman-teman semua. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.